Just It's not, get quite it. frankly. It's Get it. American business. So I said I got it. Okay? Broke the crayon. Are you okay, Hey, Mr. Turk? Take it easy. Tony. How did you get out of the wormhole? Wait a minute. Tony! What did you say? Tony. Sorry. Just check out the suit. Okay. Check the heart. Check the. Is it the brain? No sign of cardiac anomaly or unusual brain activity. Okay, so it's poison. My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. Me? Come on, man. This isn't a good look. Open up. Sorry, I got a split. Oke guys, dengan Ergo Bawa lagi di sini kita nyampe ke step ke-7 ya. Part ke-7 untuk pola 4P ini. Jadi kayaknya rencananya jadi ada 9 guys. Jadi masih 2 lagi setelah ini. Oke, be here with me ya. Gua akan jelasin kali ini nggak ada tugas di sini. Cuman gua akan jelasin biar kalian ngerti apa itu 3P dan apa itu 4P. Kenapa 3P keluar duluan di tahun 2015? Kenapa gua ada seminar tentang 3P duluan? Oke, gini guys. Pertama kali 3P itu gua launching di 2015. Itu ada seminarnya di sini. Itu gua kenapa 3P? Kenapa nggak langsung 4P? Karena itu diadain oleh sebuah grup yang mau bicarakan soal GERD. Jadi 3P itu sebetulnya bisa nyembuhin GERD atau dispepsia fungsional kamu. Sebetulnya kayak gitu. Hanya dengan 3P, bukan 4P. Oke? Nah, cuman P yang keempat itu untuk nyembuhin anxiety. Oke? Jika kamu kena GERD dan anxiety, kamu mesti melakukan 4P, bukan 3P. Dan banyak orang yang setelah melakukan 3P, udah gitu dia udah karena udah sembuh ya udah bye-bye. Udah dengan kehidupannya masing-masing, dia nggak ngerubah sifat dan akhirnya dia jebol lagi, dia kena lagi anxiety. Dan mereka akhirnya relapse gitu dan akhirnya kena anxiety lagi, GERD-nya kumat lagi dan mereka harus melakukan dari awal lagi. Gitu. Jadi dikunci sama sifat keempat sebetulnya kayak gitu guys. Oke, yang pertama aku jelasin adalah ini semua harus berjalan bersamaan. Oke, semuanya harus berjalan bersamaan, berjalan berdampingan. Kamu nggak bisa cuman rubah pola makan dan gitu sembuh, nggak bisa. Kamu harus rubah pola pikir sembuh, nggak bisa. Jadi harus tiga-tiganya dijalanin bareng, ya. Kalau kamu nggak jalanin bareng, kamu jangan bilang ke aku, Mas, kenapa nggak sembuh? Bodo amat gitu ya, karena gue udah bilang sudah jalanin bareng, begitu. Karena itu tuh satu kesatuan. Lu mesti jalanin tiga-tiganya. Lu nggak ngejalanin pola hidup sehat yang menurut lu nggak penting lu ya. Nggak penting nih pola hidup sehat, ngapain gue jalanin? Serius guys, sulit sembuhnya. Serius nih, beneran. Ini sebenarnya ilmu dari zaman dulu guys ya, bukan dari gua gitu. Dimana intinya kalau kamu mau nguasain ini hati, kamu mesti nguasain ini dulu perut. Oke? Untuk bisa nguasain ini, kuasain ini. Untuk bisa nguasain ini, kamu kuasain ini dulu. Oke? Jadi intinya kamu nguasain ini, dan ini baru kamu bisa nguasain diri kamu sendiri. Gitu. Walaupun lo ke psikiater pun, lo tetap harus merubah dua itu. Dan perubahan dua itu hanya yang bisa kamu lakukan, hanya kamu yang bisa lakukan. Dokter, psikolog nggak bisa merubah itu kecuali diri kamu sendiri. Mereka hanya bisa ngebantu, psikolog ngasih kamu jalannya untuk merubah itu. Kamu yang ngerubah sendiri. Okay? Terus yang kedua, karena ini video muncul 2 minggu setelah part sebelumnya, perubahan pola pikir, gua sudah mengharapkan kamu udah ada sembuh ya kan. Kamu udah ada sembuh dari GERD-nya, sudah mulai membaik, sudah nggak kumat lagi, sudah mulai tenang, bisa menjaga diri. Cuman bagi kamu yang masih ngeyel, masih nggak percaya, ngapain gue ngerubah pola pikir hanya untuk GERD dan anxiety, ngapain gitu. Ya udah terserah lu gitu ya. Baik lagi, gue nggak janjiin lu sembuh kalau kayak gitu. Maksud gue gini, pola pikir itu bener-bener penting banget harus dijalanin karena itu sumber asalnya stres. Dan stres itu adalah penyebab utama GERD dan penyebab utama anxiety juga. Gitu, jadi pola pikir mesti dirubah, cara kamu berpikir mesti di switch gitu guys. Jadi bagi kamu yang ngeyel itu sulit sembuhnya dan itu akan gue jelasin lagi di part sudah ini, yaitu part sifat. Itu termasuk sifat yang mengganggu kesembuhan kamu ya, yaitu ngeyel. Cuman serah kamu, baik lagi kamu juga mungkin lebih pintar daripada aku gitu. Aku sih cuma sembuh pakai cara ini dan aku sudah kasih di sini di YouTube ini. Ini pun ada di buku aku, cuman bukunya aku buatin YouTube-nya gitu ya. Cuman di buku memang lebih lengkap, lebih karena kamu bacanya kan lebih pribadi gitu ya. Di kamar berdua sama buku, jadi kayak lebih masuk gitu. Kalau di YouTube saya masih agak susah, cuman saya bisa coba, semoga bisa ngerubah lu guys. Oke, terus yang ketiga, kalau kamu masih belum sembuh juga di part, udah nonton part ini cuman belum sembuh juga, udah ngelakuin 3P selama 2 bulan, sebulan belum sembuh juga. Sekarang gue tanya,
apa sih yang udah kamu lakuin untuk kesembuhan kamu? Ya, gitu deh. Jadi bagi kamu yang bilang, bang, saya nggak sembuh-sembuh, yang kamu lakuin apa? Ya nggak ada apa-apa sih bang, cuman jaga makan doang sih. Pola pikir nggak dirubah, olahraga juga enggak, hidup sehat juga enggak, masih begadang, main game terus, tiduran terus. Ya gelap gitu guys. Jadi sebetulnya kesembuh atau enggak, berapa lama kamu sembuh, cepat atau enggak, ini tergantung sama keseriusan kamu. Satu, keseriusan, emang bener-bener emang kamu nyediain waktu untuk sembuh, kamu nyediain waktu untuk relax setiap hari, kamu nyediain waktu untuk ngelakuin tugas-tugas yang aku kasih di part sebelumnya, dan kamu fokus ke situ, itu 2 minggu juga udah berubah kamu. Sebulan tuh udah enakan, 2 bulan tuh udah ya udah kamu udah kayak hampir menjadi biasa gitu, cuman masih ada takut-takutnya gitu. Which is kamu balik lagi ke sini untuk nonton yang ini. Oke, jadi itu tergantung semua atas apa yang sudah kamu kerjakan. Jika kamu yang kerjakan dikit, kamu ngarepin perubahan yang banyak, mimpi guys, mimpi. I can't do this. I can't do this. I shouldn't be here. I shouldn't have come. Oh, bad idea. Come here. No. I think I'm having a panic attack. Come here. Yeah, this Right here. is bad. You think you're the only one who lost people? What do you think we're doing here? Oke, terus terakhir intinya dari kesembuhan anxiety, kesembuhan 3P atau 4P, apa sih Rick? Intinya untuk sembuh dari anxiety dan GERD, gue kasih tauin ya, intinya adalah mastering yourself. Dah. Untuk cara mastering yourself, kamu mesti ngelawan diri kamu sendiri. Oke, itu yang susah, ngelawan diri kamu sendiri. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry. Hold on. Setelah kamu bisa ngelawan dari kamu sendiri, baru kamu bisa mastering yourself. Istilahnya kamu bisa memasteri diri kamu gitu. Kamu bisa, terserah kamu, diri kamu berbuat kemana udah terserah kamu. Ya kamu masternya, oke? Sudah tidak ada perlawanan sama diri kamu sendiri. Diri kamu udah ikut kamu aja, itu baru bisa sembuh guys. Masalahnya, gimana caranya kamu ngelawan diri kamu sendiri? Jika kamu mempunyai pola pikir yang denial, pola pikir yang ribet, pinter banget, susah dikasih tauin, ngeyel, oke? Nah, kamu ngelawan orang seperti itu ya. Udah ngeyel, so pinter, susah dikasih tauin, nah kamu ngelawan orang kayak gitu. Susah apa enggak? Susah. Jadi makin pinter kamu, makin susah kamu ngelawan diri kamu sendiri. Makin ngeyel kamu, makin susah kamu ngelawan diri kamu sendiri. Oke? Makanya di situ masuk 4P, perubahan sifat atau perubahan perilaku. Perilaku itu apa? Kalau kamu baca cara sembuh via psikolog, ada namanya untuk anxiety paling top itu namanya CBT, namanya Cognitive Behavior Therapy. Nah itu yang gue ambil, behavior apa yang mesti dirubah gitu. Jadi behavior itu diambil dari perubahan perilaku itu. Itu satu, dan yang kedua, nggak mungkin kamu merubah pola pikir kalau kamu nggak merubah sifat. Oke? Kalau kamu merubah sifat, kamu merubah karakter kamu, pola pikir kamu akan ikut berubah. Itu makanya pentingnya perubahan sifat, oke? Aku juga gitu. Bagi kamu yang masih nanya, maksudnya Erik itu apa 3P, maksudnya Erik itu apa 4P, adalah, saya bilang tadi, untuk nyembuhin anxiety adalah how to mastering yourself. Oke, jadi gini ya, contoh kita ambil Bruce Banner dan Hulk ya. Dari awal Bruce Banner itu nggak terima kalau adanya Hulk. Dia itu, kalau bisa tuh Hulk jangan nyampe keluar gitu, dia menghindari Hulk segala macem. Dan akhirnya, sampai akhirnya dia berdamai dengan dirinya, akhirnya dia berdamai dengan si Hulk, dan akhirnya dia dan Hulk bisa hidup berdampingan. Jadinya seperti ini. For years, I've been treating the Hulk like he's some kind of disease, something to get rid of. But then I start looking at him as the cure. 18 months in the gamma lab. I put the brains and the brawn together. And now look at me. Best of both worlds. Excuse me, Mr. Hulk? Yes. Oke, kalau kamu lihat dari situ ya, kamu bisa lihat nonton filmnya dari Hulk 1, Hulk 2, dan Avengers ya. Kamu bisa ngeliat sifatnya Bruce Banner dari awal tuh kayak gimana, orang kayak gimana, dan setelah dia
menyetujui adanya si Hulk dan dia bisa hidup bareng sama si Hulk ya, itu banyak perubahan guys, dari sifat dia berubah. Cuman kita juga seperti itu. Contoh ya, kita dulu juga kayak gitu, gua kayak gitu. Gua menghindari anxiety, gua berpikir gimana caranya biar nggak kumat segala macam, ternyata malah kumat. Jadi sebetulnya nggak usah ditungguin gitu. Cuman gimana caranya kita bisa hidup bareng sama si anxiety. Oke? Jadi caranya ya mastering yourself. Nah, kamu harus bisa berdamai sama dia juga. Jadi gabung. Dan kalau kamu tanya, apakah gue banyak perubahan? Iya banyak banget guys. Gue dulu mah udah rebel, begini terus depan orang. Terus gue, wah parah lah gue dulu. Pas gue kena anxiety, gue coba bertahun-tahun gimana cara ngilangin segala macam, gak bisa. Akhirnya gue berdamai sama anxiety. Dan akhirnya jadi diri gue yang baru. Dengan sifat gue yang baru, yang sekarang nih lebih menyenangkan, lebih sering ketawa. Wah dulu mah lo ngajak ngomong gue mikir terus. Semuanya gue analisa. Semuanya harus ada reasonnya. Sekarang mah gak ada. Ada yang nanya sama gue, Rick, lo kenapa suka warna merah? Gue jawab, karena gue suka aja. Udah titik. Kalau dulu, kenapa Rick suka warna merah? Karena merah tuh berani, karena gue selalu punya reason guys. Gue selalu pakai ini. Dan sekarang setelah gue menyatu dengan anxiety gue pakai ini. Kenapa suka merah? Karena gue suka aja. Gitu. Kenapa lo pengen bantu orang? Karena hati gue bilang gue pengen bantu orang. Udah titik. Kenapa lo bikin yayasan Anxiety Care Indonesia, Rick? Karena gue mau bantu orang. Udah titik. Nggak ada reason lebih. Gitu guys. Nah itu jadi inti kesembuhan. Dimana kamu nggak ngilangin anxiety-nya, tapi kamu hidup bareng sama anxiety. Apakah terjadi perubahan? Ya, pasti. Dan itu perubahan itu akan jadi lebih baik. Makanya ada orang yang bilang anxiety, kalau kena anxiety itu anugerah. Karena anxiety merubah kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu kira-kira guys. Gue Rick Wibowo, sampai jumpa di part berikutnya. Senang banget kali ini nggak ada tugas lo ya. Tak ada tugas lagi. Thank you. Take care.